binti Armani, Masari bin Karim, Sudi bin Pengat, Haja Siti binti Ibu Tua Haja Sarpati, Bapak Tua Haji Abu Bakar bin Melati, Ibu Haja Salmah binti Ibu Tua Haja Siti, Ustaz Arwani bin Ibu Tua Satri, Sabroh bin Haja Lasi, Muhammad bin Haji Lasi, Abdi Rokomi bin Ibu Haja Marmu'ah, Nenek binti Haji Suti atau Haja Lasi, Ibu Tua Haja Sarpati binti Garba, Asep bin Haji Sampun Dumroh, Haji Sampun bin Haji Sari, Tabrisi bin Mahmud, dan almarhum yang lain yang tidak sempat mungkin dituliskan di sini juga kita doakan mudah-mudahan semuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa untuk keluarga besar Bapak Tuhili, mudah-mudahan semua keluarganya terhindar dari segala macam musibah dan segala penyakit, dan mudah-mudahan disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari kejahatan orang-orang yang suka zalim, serta semua diselamatkan baik dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengawali dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar agar kita semua sebelum berdoa bersama dosa kita sudah terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada dosa di antara kita, maka dosa itulah sebagai penghalang ijabahnya suatu doa. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lahum wa lijami'il muslimina wal muslimat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lahum wa lijami'il muslimina wal muslimat. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal qadaya, astaghfirullah li wa liwalidayya wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ونتوب إليكم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته ولمن دخل في بيته أجمعين. كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وجميع العلماء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين والمحدثين والمتعجلين والمجاهدين في سبيل الله وإلى جميع الطرق خصوصا سلطان الأولياء رب العالمين شمس الجيلاني قدس الله سره وأبي القاسم بن البغدادي والشيخ أحمد خطيب السنباسي بن عبد الوهاب والشيخ الحديث السلطاني وعبد الله بن محمد وصاحب الوفاة العارفين وعبد الله وسيف الله مسلول من الشبابي ورسولهم وكل واحد سلسلة ولكن عنهم ونقص خصوصا لحضرته الشعبية ورسوله وكل واحد ودائما الشيخ ومشايخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وملائكتنا ولمن حق علينا خصوصا ورحمكم المغفورة kepada Sayyidina Muhammad supaya dia bali masyarakat jadi seperti pernah ada seperti ada sabari ada bakar bin melati ada sama bin ada seperti awali bin Sati Sabar bin Hajarasi Muhammad bin Hajarasi Abdul Dhami bin Hajar Marwan bin Hadis bin Hajar Sabari bin Tigarwa Asyad bin Sambung Murrah Hadis Sambung bin Hadis Sari Sabri bin Mahmud Walai wa anna Allah yatawaddahu birrahman wa anna Allah yudawjati bil jannatil Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacakan Fatihah untuk saudara-saudara kita para pengurus di Cipanak yang sakit. Kadang-kadang itu karena ada urus sakit dengan kalian kita semua mudah-mudahan semuanya disediakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى عائشة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في البر والبحر ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف ملة آدم إلى يوم القيامة كل شيء لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قلوب الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك
وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن دخل
إليه أجمعين في مجد هذا المبارك أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة وأن الله يعطي درجات في الجنة مع الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, tawasulan sudah selesai. Bagi ketua MPC, ketua TNI silakan untuk ke depan biar tidak potong. Dan ketua PAC Ansor Sukatani, saudara Herwin atau yang mewakili silakan untuk masuk ke dalam. Yang masih di luar, Kasih Banjar Sari, alhamdulillah hadir untuk Ansor. Ansor yang di pintu tolong panggil Ansor PAC kalau masuk. Haji sekarang kalau jaga parkir udah selesai, garis transfer aja. Baik, berikutnya sambutan dari Ketua MPC dan karena ini terpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang terhormat dan kami hormati guru kita bersama Kiai Haji Madramis Mata Amal Wabudul Hayati. Yang terhormat dan kami hormati guru kita bersama Mustasyar dan PDNU Kecamatan Suratani Kiai Mustasyarullah Mata Amal Wabudul Hayati. Amin. Yang terhormat dan kami hormati para kiai, para asatidzah, yang terhormat dan kami hormati pengurus kuliah, wabil khusus kuliah yang kebetulan pada malam hari ini beliau sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga. Beserta jajaran yang ada di kepengurusan kuliah FPC Saudara. Yang terhormat dan kami hormati seluruh jajaran Bakti Diom FPC Kecamatan Suratani. Tidak lupa kepada para lobis kuliah ranting Kecamatan Suratani, juga ketua Bakti Diom ranting Kecamatan Suratani. Tidak lupa kepada sahabat Ansor Basel yang setia selalu mengawal pengajian para kiai-kiai, juga para jamaah sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bermuajadah dalam rangka Lailatul Istimewa PMIC Kecamatan Suratani. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti di yaumul qiyamah diakui masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para asatidzah, para jamaah sekalian saya muliakan. Tidak banyak hal saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada
untuk berkesempatan dalam acara Lailatul Istimewa pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada para kiai, para jamaah yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan para penasihat atau ulama, para awliyaillah yang membangun atau ulama bisa memberikan kita barokah di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, mungkin di dalam Lailatul Istimewa, alhamdulillah ini tiap bulan sudah melaksanakan rutin secara teratur setiap bulan berjalan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi media berkat khusus para ulama di kecamatan masyarakat. Maka salah satu visi di dalam Lailatul Istimewa adalah tanya jawab atau masail atau hal-hal yang lain dengan tujuan supaya ada kedekatan yang bisa terbangun lewat komunikasi interaktif antara satu kiai dengan kiai yang lain, antara kiai dengan para jamaah yang hadir ketika Lailatul Istimewa pada malam hari ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, insya Allah Lailatul Istimewa bulan depan itu nanti akan jatuh pada tanggal 14 Oktober di Masjid Nurul Hasanah Perumahan Sekitaran Indah. Insya Allah akan dihadiri oleh Kiai Haji Mata Hidayah. Sekaligus nanti maulid. Jadi bagi para jamaah, para kiai yang mungkin nanti bisa berkesempatan, insya Allah rencana akan kami persiapkan bisa hadir pada kesempatan malam nanti ketika Lailatul Istimewa di Masjid Nurul Hasanah Perumahan Sekitaran Indah. Jadi mudah-mudahan wadah Lailatul Istimewa ini bisa menjadi barokah khususnya di kecamatan Sukadani, juga bisa menjadi barokah ukhuwah di antara para kiai, juga barokah ukhuwah di antara sesama masyarakat di kecamatan Sukadani. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua RWJ Kami menginjak acara berikutnya, yaitu kajian atau pengajian yang akan difasilitatori oleh kiai kita, guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Ahmad Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-mukarramun, para kiai, para guru-guru, para asatidz, para mu'allim, wabil khusus guru kita yang Indonesia, Syekhullah Ketua
Bapak Kiai Ali yang saya hormati, ada alhamdulillah Ustaz Sahroni, ada Ki Agus Salim dari Walaupun dan para panser dan ansor, juga para jamaah sekalian. Saya mah tadinya mau niat hadir nggak ada tugas lah. Ya kita mah dibawa-bawa baik. Kalau tugas mah tadinya siap mengantuk luar biasa. Biasanya kalau jam segini tidur. Orang kena penyakit gula mah gampang lemes. Maka ini kepada yang merah, saya mohon ntar kamera yang diputar ya. Kenapa? Kayaknya angop terus bagaimana? Karena kalau disetel ke pemerintah itu kiai angop terus. Jadi malu saya. Iya, janganlah jangan diputar. Yang udah pemakaman yang diputar. Jamaah sekalian, barangkali juga ada yang di luar, jamaah ibu-ibu, jamaah bapak-bapak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam atau di luar, ataupun hadir di rumah sambil nonton TV, atau nonton TV, atau mendengarkan pengajian sambil nonton TV. Jadi yang sambil nonton TV-nya. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentu kita saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada jamaah masyarakat Purworejo, jamaah Majelis Taklim Manarul Hidayah yang telah capek-capek menyediakan jamuran. Ini saya kira nanti giliran pulang kita. Ini jamuran yang disediain wawai. Ini ukurannya seorang kebagian 3 kilo jeruk ini. Karena kebanyakan jeruk ini ya. Sepertinya saking pulang, saking 3 kilo ada dapat. Habis semuanya kakak pada hadir. Saya terima kasih kepada jamaah semuanya, jamaah Majelis Taklim Manarul Hidayah yang telah menyediakan jamuan. Begini banyak. Lauk makan banyak. Dari sayur sop kambing sampai sate kambing sampai sate ayam. Meja terpotong muaya. Dan yang kedua, terima kasih kepada jamaah dari Sukarupun, ada banyak, dari Banjarsari sendiri banyak, dari Sukawuri ya saya sendiri lah, dan yang lain banyak. Saya sendiri termasuk Polri. Saya sendiri dari Sukawuri dan yang lain-lain. Ya aku gertak. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah ridho ikhlas datang
ke Banjarsari Majelis Taklim Manarul Hidayah untuk mengikuti pengajian dalam rangka Lailatul Ijtimah. Kata kita makan Lailatul Ijtimah malam bengi-bengi kekumpulan. Bengi-bengi kekumpulan. Ya, di saya juga tiap malam ke santri Lailatul Ijtimah. Tiap malam. Karena kemarin malam aja saya pulang jam berapa? Jam 11. Lagi apa pecah? Perkara yang bagus ini kayak apa? Lailatul Ijtimah. Enggak. Belumnya beli ayam boleh. Kalau mau dari santri. Itulah terima kasih saya kepada semuanya. Kemudian marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji kepada Allah Zat yang Maha Suci. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai masabihin. Semoga kita semuanya dalam yang beribadah mendapatkan syafaat. Dan alhamdulillah kita semua dari berbagai desa ngumpul tetap melaksanakan apa yang biasa kita laksanakan dan biasa dilaksanakan oleh warga RU dan warga besar. Warga itu di mana kumpul-kumpul, maka kumpulnya itu biar jadi manfaat pada baca Quran, baca doa, pada sedekah, pahalanya disampaikan kepada arwah almarhumin para almarhumah. Nanti baca Quran ini. Ya baca Quran itu tahlilan baca Quran. Tahlilan baca selawat. Tahlilan baca tasbih. Cuman beda istilah. Istilahnya. Hari ulama memegang istilah pun singkat padat. Yuk baca kita tahlil. Wis cukup. Hari wong siki mah pengennya baca yuk baca Quran. Baca la ilaha illallah, baca sholawat, baca tasbih, kudu ngomongin mukonon. Lah isra jadi baca tahlil kepada baik. Baca tahlil, ya isi baca Quran, baca zikir, baca tasbih, baca sholawat. Tahlil isi mukonon. Dan di bahasan kita baca Quran, kita baca tasbih, kita baca sholawat, kita baca. Kalau kita, yuk kita tarik kepada baik. Ayo orang tua kita balik si kanak-kanak ugawa lalap. Lo ngomongin langsung nerapi nenek kita ngawa bawa pete tuh, pete muda. Tolong ya nyambel, cakep bahasanya nyambel. Orang ngomong, nek kita bawa pete. Tolong ya, anu di terasi digerus, cabai digerus, bawang digerus, ini nggak orang amat. Baru cukup apa rani nyambel? Oh, hari bahasa ngan bahasa nang siu kadang-kadang berperinci bahkan. Jundel ya. Kira mengopan itu jundel. Baca siu berat. Yuk nyambel. Kita dua petenom, kita dua jeringon. Wow, cakep. Jadi bahasa ulama ini cakep. Maka oleh warga NU, ulama-ulama NU benar-benar pendapatnya dijaga. Oleh NU pendapat ulama Syaikhi lamun lui bagus jamin. Dengan bahasa NU berbeda. Al-muhafazah alal qadimis
wal aktu apa ada jadil asla kalau ilmu dia memang menerapkan ilmu sih bukan kalau kajian ilmu ya diterima kalau jelas deh terang supaya gampang sebab ada orang siki mau orang gelem dengan bahasa mungkin yuk dia mungkin ngaji tajwid mungkin itu yuk kita ngaji tajwid barang buat siki mau orang gelem ada masa yuk kita ngaji taksir ini apa ini anti amat kalau tajwid makanya kita baca taksir ya padahal mah tajwid kalau taksir pada lamun jawa dan jawa itu tajwid hasanah yuhasinu tajwid kepada cuma anti pengen cuma wal ahdu alal jadidil wal asrah berbiak bahasanya kayak wal ahdu alal jadidil udah alal jadidil asrah ya kayak mau pernah bahasanya supaya ajar yang apa istilah ngaji macam berbaik ya harus dibaca oleh satu iman kalau iman ya tidak tidak itu ulang padang saya lapor memang padang kita supaya ada yang disampaikan dari kalimat kitab bahasanya orang ilmu imam tidak terlepas dari kitab pengen nerangkan manusia diusul oleh Allah disebut manusia merdeka saking api neraka. Jadi di antara manusia-manusia nanti di alam akhirat ada manusia yang merdeka dari api neraka. Terus yang tidak merdeka banyak, arti masuk. Yang begini juga ada. Yang ngaji semuanya perlu digarap sih. Ada sampai ngaji pun sing bagus-bagus deh sebentar apa. Kayak jamaah haji yang diangkat luhur-luhur adalah jamaah haji sing mabrur para sing makbul. Wih, dapat menunjuk. Barang jamaah haji sing pandangipun mabrur entek dia seles. Karena semua ngaji. Sing mabrur budak. Sing mabrur biakat. Sing mabrur sudah haji itu biar seles deh. Wih, dia banget. Siapa yang mau barang? Kabel yang kudu diangkat. Sing mabrur ya cakap. Sing mabrur ya pemaning. Sing mabrur baik ada nilai ya. Aja dia kosong pisan. Kuis kuruane mabrur mah, kuruane mabrur mah. Senajan sing mabrur aja orang digawe nilai. Lamun tak orang digawe nilai dari sing mabrur gampang tanam. Ya. Mata dari banget kan. Ya padahal kan haji mau haji senajan sing mabrur dia anak nilai. Apa nilai? Ngegugurakan kewajiban. Orang nilai. Namun mau berangkat tadi haji mabrur pun menggunakan kewajiban. Nilainya apa? Baik buat mereka orang Yahud Yahudian, orang Yahud Nasranian,
Tapi lamun ana wong muaya duit orang berangkat haji aja makruh mardud dolar. Iya. Aja makruh mardud dolar. Artinya orang membutuhkan kewajiban. Jadi orang masalahnya ya sing bagus zakat, sing jelek zakat, apa sing tengah niatan, sing paling jelek zakat. Bebek belum sehat, cakep. Bebek belum kering, cakep. Bebek yang kuru yang kering, cakep. Cakep lebih cakep daripada kokok belum. Ada di antara ya. Ada. Makanya kemudian harus nerangkan manusia sing disebutnya merdeka saking geni neraka, tapi manusia namanya suka kelayapan ning alam ning muka bumi, tapi disebutnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutnya adalah manusia sing merdeka dari api neraka. Jadi kanjeng Rasul man ahabba ayyanzura ila utaqa'illahi minan nar falyanzur ila muta'allimin. Man ahabba, siapa orang yang kepengen ayyanzura, melihat ila utaqaillah, pada orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah minanar, dari api neraka, falyanzur, maka harus lihat ila muta'allimin, kepada para pelajar. Ila menulis ngomong para pelajar, nenek-nenek orang yakin tersinggung. Sebab walaupun asal ngomong para pelajar, yang nenek-nenek orang termasuk yang hati-hati orang termasuk. Lah pelajar mah Arab, bocah Arab tua, lah tetap seperti pelajar. Jadi siapa orang yang pengen melihat orang yang disebutnya orang yang dimerdekakan oleh Allah, merdeka dari api neraka, maka lihat saja para pelajar. Pelajarnya boleh muda, boleh setengah tua, boleh tua. Pelajar itulah manusia yang disebut manusia yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Lanjutnya, awean terus dibaca. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin yaktalifu bil alim illa kataballahu lahu fi kulli harfin wa fi kulli qadamin ibadata sanatin wa bana lahu bi kulli qadamin madinatan fil jannah wa yamshi 'alal ardi wal ardu tastaghfirullah wa yumsi wa yusbihu maghfuran lahu wa shahidat lahu malaika wa yaquluna haula'i mutaqabbalullah haula'i mutaqabbalullah minan nar. Jadi fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, maka demi zat Allah yang pribadi Nabi Muhammad adalah karena kekuasaannya, tidak ada setiap pelajar yang selalu bolak-balik nyampe ke pintunya orang alim, ke pintunya kiai, pintunya guru. Dia pelajar, kalau pagi datang ke rumah guru, sore datang ke rumah
terus mau baik muter-muter belajar apa dia? Illa kata Allahu lahu, melainkan mencatat Allah buat dia di kulli harfin wa bi kulli qadamin, dengan setiap huruf dan setiap gerakan ibadah tasanatin, ibadah setahun. Jadi pelajaran itu bagaimana tidak disebut apa namanya orang yang dimerdekakan dari api neraka, bagaimana tidak begitu? Wong setiap pelajar pagi datang ke rumah kiai ngaji, sore balik lagi ngaji. Terus itu ketika dia jalan itu si pelajar berangkat ke rumah kiai, satu huruf yang dipelajari, satu apa namanya ini lamakannya dilangkahkan, itu ibadah 1 tahun. Satu huruf yang dia dapat nilai ibadah 1 tahun. Satu lamakan dia langkah dapat ibadah 1 tahun. Mangkali dari pesantren ke rumah kiai kadang-kadang jauh, ya. Ya ada juga dari pesantren ke rumah kiai dekat, tapi bolak-baliknya itu setiap deramakan dia langkahkan itu dapat ibadah 1 tahun. Lah selama dia belajar di situ berapa tahun, ya Allah, tidak ada balasannya. Kecuali itulah disebutnya apa namanya orang yang diberdayakan oleh Allah dan kafilah. Padahal orang yang hidup. Padahal. Terus ketika dia berjalan di muka bumi, wayang si alal ardi wal ardu tastabirullah. Ketika dia jalan di muka bumi, jalan rumah kiai balik lagi ke pondok, rumah kiai lagi balik lagi ke pondok. Ketika dia berjalan, bumi yang dia lewati itu bumi enggak diam-diam, selalu memohonkan ampunan buat para pelajar itu. Kebiasa meloyong di muka bumi sendiri lewati, bumi ngajalukan pangkulan. Ya Allah, ikisah dari simbulan balik ke rumah kiai ngaji. Ampura ya Allah, bumi ngajalukan ya pula. Intaku dijalukan ampura oleh bumi. Jadi kesimpulannya premit. Kesimpulannya wa yusbihu maghfuran lahu, sore-sore, esok-esok diampura oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bersaksi tentang pelajar itu? Orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Wa syahidat lahul malaikat wa yaquluna haula'i mutaqawwah minan nar. Wasaidat kepada bersaksi lalu untuk si pelajar al malaikatu kepada malaikat wa yaquluna pada ngomong malaikat haula'i mutaqawwah kira dulu batur wong-wong si merdeka dimerdekakan oleh Allah minanar dari api neraka. Jadi para pelajar harapan tua, harapan no, tetap para pelajar mati wong sing setiap saat dijalukan ampura di Gusti Allah pada itu. Oleh apa? Oleh bumi. Pada jalan hukum. Malaikat benar-benar bersaksi, orang tanggung-tanggung. Ya. Nyaksi ini dari malaikat pikir, membuk pengen rumah, wong sing dimerdekakan sambil di neraka. Kan wongnya masih di dunia. Orangnya masih kelayakan. Kita ke rumah kiai, kita ke pondok, kita ke rumah kiai, kita ke pondok, kita keluar malam-malam, ngegon jelek. Ya, sakit pakai sekira mau kan jelek. Lah kemana dengan sebelah selang gondeng. Gondeng kan pertama. Dibumbuni, dililit,
Enak itu bilang manusia berjalan kok di ini walaupun gas mangan gegarok sulit enak baik. Ya kan biasa orang ngomong mangan syukur berjalan mah beragam itu turun ke gegarok sulit baik. Tangan buat gegarok, mata ini memerem tapi cangkungnya nyengir-nyengir kayak. Insya Allah derajat pokok enggak adalah uang sing dimerdekakan dari api neraka. Oh, wis mudah-mudahan kita kabeh tukang toilet ini dipadatakan kalau pula. Wis semuanya harus sesuai nanti soremu cakapnya makin ngomong jelas, ngomong jelas. Alhamdulillah lah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya mas sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau tadi kita menyimak inti dari pembahasan tadi adalah merupakan bagaimana utama diri sesungguhnya, maka para santri, para pelajar, para limit semuanya, gitu ya, yang setiap hari terus nanti pengetahuan pagi sore selalu mendapatkan aduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah di Indonesia ini dibentuklah pondok pesantren yang tiap hari bergelut dengan ilmu diajarkan oleh para gurunya dari amalnya oleh para santri. Kalau kita melihat bagaimana keutamaan ini yang sangat luar biasa ini, sampai sahabat Ali bilang pada hari kiamat nanti orang yang paling merugi adalah orang yang diberikan kesempatan untuk belajar ilmu tapi tidak pernah ada kesempatan untuk datang di majelis ini. Aksarun nas yaumul qiyamati man amkana biqala ilmi falayatu. Itulah orang yang paling merugi nanti di akhirat pada hari kiamat, diberikan kesempatan untuk belajar ilmu, masih ada kiai, masih ada guru, tapi tidak pernah menyempatkan belajar ilmu. Inilah orang yang paling bakal merugi di akhir nanti. Mau bilang ini. Dan kata guru saya, orang itu kalau mungkatimun alil ilmi, orang yang putus dari pengetahuan, berarti muntasilun anil jahli, dia akan bersambung dengan kebodohan. Sedangkan orang yang bodoh itu mudnibun fi akhir, dan mudnibun fi yaumihi, dia berdosa setiap hari, menimbun-nimbun dengan dosanya. Makanya muhsirun fi akhirati, dia akan merugi di akhirnya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa kita mengadakan pengajian seperti malam yang istimewa, sekali, tapi sahabat-sahabat kita semua tidak lepas dari pengambilan ilmu, belajar terus di masing-masing tempat yang punya yayasan, yang punya pesantren, dengan santri, jadi kembangkan. Karena disitulah nilai manfaat yang lebih daripada ilmu. Karena ilmu itu adalah nur, ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Wa Allah la yudari ma'asi, dan cahaya Allah, ilmunya Allah tidak akan dihadiahkan kepada orang-orang ahli maksiat. Tidak akan nempel ilmu itu kepada orang-orang yang ahli dari maksiat. Oleh itu, dengan ilmu itulah manusia insya Allah selamat dari segala adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu silakan kepada para sekalian untuk bertanya sekitar tentang ilmu yang kita sudah sampaikan. Allah dari siapa yang mau menyampaikan kepada Allah. Untuk masalah lain silakan
yang mau dibahas? Apabila ada ya mau dibahas, ada. Salonnya ada. Apa lagi? Ya masalah atau apa ya? Ya, selain daripada tadi. Gue semua film tak pandai ke jauh deh bebe. Dari itu silakan. Kalau nggak dimulai ya jangan rame. Yang urusan ini kan tetap pandai ke jauh deh gitu. Ya, saya mewakili saudara Tigor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para kiai, para alim, ini saya menyambung lidah dari Bapak Tigor. Dia punya pertanyaan, bagaimana kalau kita usaha bolak-balik ke bengkel katanya, tapi tujuannya modalin anak yang lagi belajar gitu. Dan terima kasih. Bisa jawab. Dapat tadi jawab Pak. Iya, jadi hukum dong. Jadi kita bolak-balik di rumah kiai bengkel. Tapi ini ate. Iya, buat anaknya yang lagi belajar. Iya. maksudnya bolak-balik ini usaha. Usaha. Dapat pahala enggak? Pahalanya sama apa kagak katanya gitu. Neraka tadi. Jawab sih. Jawab ini atur aja siapa yang jawab mah. Ya, weh. Ya, maka Belum dikondamin. ya biar aja enggak. Ya. Saya coba jawab. Ya. Jawabannya kalau saya dulu Pak Rosid. Ya fasilah itu ya nanti sama dengan yang mungkin bebas saya mungkin kalau. Ya biar resmi satu. Iya iya. Oh iya. Saya coba jawab mungkin nanti bisa dikoreksi dan ditambahkan dalam pandangan saya. Saya koreksikan aja. Jadi makanya itu maksudnya dia dan fasilah itu sama mungkin seperti yang dituju. Kalau tujuannya untuk orang yang belajar ya pastilah bapaknya saja supaya modalin anaknya untuk belajar ya sama seperti anaknya belajar karena mereka ya. Jadi jawabannya kayak jawab saya untuk mengambil mungkin para kiai yang lain bisa menambahkan. Kan gua tekan siapa nih ya? Yo, sampai Biar anu sampai. Terima kasih seperti menyambung dari Ali tadi, mana beliau mengatakan kuasa untuk bermanfaat. Karena seperti itu, jadi ada kaidah yang menguatkan malah itu wajib diri bahwa masih ada dalam istilah lain amr bisyai amr diwasai. Artinya saat Allah memerintahkan tolak ilmi ya untuk mencari ilmu, maka sarana-sarana untuk adanya tolak ilmi itu menjadi diwajibkan. Dalam hal ini adalah merupakan tugas dari orang tuanya apapun bentuknya, apakah dengan cara bolak-balik bengkel atau apapun itu ya itu sama, karena itu merupakan sarana daripada adanya perintah itu tolakul ilmi, sehingga secara pahala atau apapun itu di dalam posisi yang sama.
Tadi kok Tekanin bengkel rumah. masalah baru atau apa? Gimana Pak Ustadz Taroni sudah atau ada pandangan lain dari Ustadz sendiri? Enggak. Pak Ustadz itu silakan untuk masalah yang lain. Lihat Bapak dari banyak soalnya Ustadz sih. Kayaknya saya bikin masalah ya. Saya disuruh ada masalah. Udah masalah lain Pak Ustadz. Kalau yang boleh yang belum selesai kita bawa di sini. Pak Ustadz Komar ini, Pak Ustadz Komar. Jangan dulu. Ya. Oh, ini mah polisi mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi doa-doa dan masalah yang lain, mohon maaf. Pak Kiai, saya mau bertanya. Karena di depan Pak Kiai menyebutkan mereka memanggil belajar baik pulang maupun pergi ke kediaman daripada para Kiai. Satu kapak pahalanya 1 tahun. Saya bertanya, ketika saya berangkat dari rumah bawa mobil atau bawa motor, napaknya gimana Pak? Saya minta tolong dijawab. Napaknya itu nggak ada putusnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjawab. Ngitungnya itu gimana bapak saya? Menariknya. Bapak itu nggak pakai pindah dia pakai motor. Kalau berangkatnya dari rumah ke tempat Kiai, Iya. saya pakai motor atau pakai mobil? Iya. Tapaknya itu kan nggak terputus. Iya. Ini mau Hitungnya tapaknya bagaimana? Dari begini Pak, yang diukur, yang jadi ukuran pokok kan begini, iya. Kemudian itu susah diatur, mau gelinding. Maka yang kedua itu tetap disamakan dengan yang delamakan tadi, jaraknya itu. Jadi jam puterannya jaraknya sekian jauh itu berarti kalau ukuran delamakan kan berapa? Nah, ya itu juga segitu kira-kira. Terima kasih atas jawaban dari Pak Kiai. Kayaknya kurang puas sih. Maksud saya ya tujuan saya. Iya. Teman-teman jamaah itu biar ada ketawanya. Iya. Pada dasarnya mungkin semuanya sudah paham, tapi yakin ada salah satu mungkin sekian orang yang belum paham. Iya. Baik, jawab sekalian yang mau. Ini forum langsung masahi atau diskusi siapapun boleh menjawab. Iya. Atau banyak punya soal sendiri jawab sendiri boleh. Bapak ini yang nanya mau jawab gitu. Iya. Jadi coba kita diskusikan tentang ayat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ayat. Maka pasti Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan yang diangkat itu derajat. Yang pertama kita diskusikan tentang derajat ini seperti derajat apa. Sebab ada kalanya orang yang tidak berilmu pun bisa mengalahkan derajatnya orang yang berilmu. Contoh umpamanya, padahal dia baca Quran juga enggak, tapi dunianya banyak gitu. Ya kita yang enggak punya, yang silakan bisa katakan bisa haji tadi tidak, tapi
urusan dunianya kalah. Namun nanti ini juga diskusikan tentang hubungan ayat ini seperti apa. Ya kan, monggo ditelaah masing-masing. Ya, kalau mau yang monggo ya dengan hubungan ayat ini Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, kemudian orang-orang dan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang diangkat derajat. Derajat di sini apakah kaitannya derajat akhirat atau dunia, begitu ya. Tapi kalau kita melihat banyak orang bodoh yang kekayaannya lebih daripada orang yang lain. Ini persoalan. Allah. Kemudian belum pun sampai yang ada yang ngomong diskusi ya. Kali kok Ustaz itu belum kedengaran nih suaranya. Iya. Dari Garut pun ini. Silakan Ustaz. Silakan. Ininya nggak nyampe. Saya mau dibawa ke sana nggak nyampe. Nyampein aja kali ya? Iya. Ya, silakan. Monggo. Mohon dikoreksi jika salah ini. Penyambung lidah dari guru kita Bapak Kiai Napoli bahwa terkait masalah ibadah tadi dikatakan dari saya pribadi sangat setuju bahwa haji mau makbul, mau mabrur, mau mardud nilainya itu mulia ketimbang yang nggak haji sama sekali. Ketimbang yang sama sekali mardud pun ada nilai menggugurkan ketimbang yang sama sekali. Pun bisa nolak, dan juga berkaitan dengan ayatnya tadi ya bahwa memang terkait dengan masalah ilmu itu adalah sangat luar biasa. Bahkan saya pernah membaca yang masyhur itu seperti di kitab Rukun Nasiyin. Bahkan saya pernah baca di kitab Haqqa Ikan Tasawuf karya Syekh Abdul Qadir Isa, atau di kitab Al-Fatwal Al-Akhir Tasawuf terakhir dari saya punya paman sendiri Sidilahimudin. Ternyata keutamaan ilmu itu bahkan sampai ilmu sendiri ada mungkin pertanyaan di masyarakat kita atau mungkin di Quran pun dijelaskan bahwa orang yang berilmu jika tidak diamalkan maka tempatnya di neraka. Padahal kalau kita pikir lebih baik berilmu tidak diamalkan daripada udah nggak berilmu nggak beramal kayak gitu. Ya, ketimbang hadir berilmu tidak diamalkan itu lebih baik daripada udah tidak berilmu tidak beramal. Nah, kenapa demikian? Karena ini adalah satu maziyah dari istimewa ilmu. Maka di dalam kitab Nasiyin atau di dalam kitab Al-Fatwal dijelaskan redaksinya al-amalu bila ilmi yanfa wal amalu al-ilmu bila amalin yanfa al-ilmu bila amalin yanfa wal amalu bila ilmin la yanfa. Sampai ada seperti itu. Ada kalimat al-ilmu bila amal yanfa. Orang punya ilmu meskipun dia tidak amalkan ilmunya, atau mungkin dia hadisnya hafal banyak, Qurannya dia hafal banyak, hafal ulama dia hafal banyak, tapi ilmunya dengan akhlaknya, dengan ucapannya tidak sesuai, tetap itu bisa manfaat walaupun tidak diamalkan. Kenapa demikian? Tetap. Lalu bagaimana tentang Allah berkata bahwa orang yang berilmu tidak amalkan tempatnya di neraka. Nah ini satu perbedaan hukum sebetulnya. Di sisi lain Allah berkata itu hukuman bagi orang yang berilmu tidak mengamalkan tempat neraka. Tapi ketika bicara ilmunya, walaupun tidak diamalkan tetap bisa manfaat ketimbang orang yang tidak beramal tanpa ilmu. Salah satu contoh seperti mungkin ini ilmu apa saja ya. Seperti mungkin dia bisa servis HP, servis kulkas, sebab dia tidak punya modal untuk bikin kios. Maka dia tidak mengamalkan ilmunya karena tidak punya modal. Lalu ada temannya yang punya modal tapi tak punya ilmunya, lalu dia belajar ilmunya, maka ilmu tersebut bisa memanfaatkan dia walaupun dia tidak memanfaatkan ilmunya. Karena ilmu itu sangat biasa sampai dikatakan oleh Pak Kiai,
jika antum ingin melihat orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, lihat orang-orang yang belajar. Karena ilmu sifatullah, wal amalu sifatul ibad. Ilmu itu sifatnya Allah. Adapun masalah dia beramal dan dirinya masuk neraka ini itu prerogatif Allah. Kita bicara ilmunya, bukan bicara amalnya. Jadi jangan sampai yang kadang saya jumpai di masyarakat, apa semua punya ilmu juga enggak ada yang percuma. Maka sama dengan pakai itu, mardud itu lebih baik daripada yang tidak sama sekali. Begitu. Ya mungkin jadi itu beda sisi ya. Maka banyak makalah mengatakan undur makalah wala tandur makalah. Apa yang disampaikan untuk kalian jangan melihatnya. Bahkan yang uniknya Al-Imam Hasan Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, beliau mengatakan di situ ada tanya jawab. Bagaimana sikap kita jika melihat alim tanpa amal, ilmunya tinggi tapi dia tidak mengamalkan? Bagaimana sikap kita terhadap dia? Maka beliau mengatakan, dekati dia, hormati dia, dan ambil ilmunya. Mungkin Allah tidak ingin menampilkan ilmunya di diri dia, tapi menampilkan diri antum. Allah hanya memberikan ilmunya, tapi tidak ingin mengamalkan dalam tubuhnya. Mungkin Allah ingin mengamalkan di diri antum sebagaimana Allah memberikan ilmu kepada iblis, tapi iblis tidak dibukakan untuk amaliyahnya. Maka sifat ilmu itu ya sifatullah. Jadi kita jangan sampai berpikir menjustis dulu percuma berilmu nggak diamalin, lebih percuma dulu bodoh beramal. Gitu aja. Tambahin aja ya. Ya, Agus ini belum kebenaran suaranya. Oh, ini benernya. Iya. Iya. Keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sebelumnya yang tadi sampai pertama, ketahui menyampaikan faedahnya bersama. Kalau saya tadi satu kata lagi, ada Ismail kata Nabi, nama amal dunia itu milik Allah. Itu artinya sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi setiap orang akan memberikan usaha tentang niatan. Berarti ketika pulang kali itu niatan mencari produksi. Putranya itu begitu gratis, menurutnya sama dengan gratis itulah. Apa bahwasanya niat apapun tergantung niatnya. Itu barangkali disampaikan jangan sampai mengusahakan seperti isinya bahwa apapun yang niatkan lagi nanti sudah seperti ini. Innama amal dunia itu milik Allah. Sesungguhnya perbuatan dia tergantung akan ternyata dan orang dalam proses akan dinyatakan. Itu barangkali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dari Sabroni untuk komentarin atau menambahkan. Gitu ya. Saya ini aja deh. Tadi pertanyaan Kiai Haji Musa tentang ayat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Beliau mengatakan kadang ada orang berilmu tapi hidupnya susah ya. Ada yang kagak berilmu tapi hidupnya mewah. Yang dimaksud darajat di situ apa gitu kan? Makanya itu saya kembalikannya kepada para kiai, silakan menjawab. Kalau menurut saya yang dimaksud darajat itu apa? Kayaknya sudah tafsir gitu. Barangkali Kiai Musa mau jawab sendiri kan? Enggak, saya lontarkan gini, ya artinya supaya kita berpikir seperti sama. Coba kadang-kadang orang tuh kenapa itu pinter, miskin ya. Ini baca Quran juga bisa. Masalahnya ada teman saya baca Iqra juga bisa, tapi kaya. Tapi yang gitu-gitu, nggak bisa. Ini soal dunia. Tapi kan mungkin sedikit gini kali ya. Yang dimaksud dengan derajat di sini itu diukurnya bukan dengan masalah duniawi gitu. Mungkin juga derajat kemuliaan di sisi Allah, juga mungkin derajat di akhirat, karena ada juga kan izzul dunya bil mal wa izzul akhirah bi sholihil a'mal. Jadi tolak ukur derajat kemuliaan di situ bukan diukur dengan banyaknya materi gitu. Mungkin begitu kali ya. Gitu kali.
Kalau saya malah pengen nanya kali ini ya. Ini dari kan kita ngomong ilmu. Pertanyaan saya yang dimaksud ilmu ini apakah ilmu agama atau juga termasuk ilmu umum? Saya pernah melihat sekilas. Kalau ada tiga itu gimana? Jadi tiap ilmu itu kan mahmud nomor umum. Ilmu itu ya ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, maksud saya, apa semua nas yang ada dalam hadis atau nas yang ada dalam Quran itu jadi adalah hanya ilmu agama atau juga termasuk ilmu umum, cuma menjadi wasilah untuk kemajuan agama. Monggo Pak Kiai. Masih nggak jelas ya? Kayaknya lebih baik nggak pakai itu. Oh iya, nggak jelas. Ilmu di sini cuma sekedar ilmu agama atau juga termasuk ilmu umum. Kan kalau tadi itu ada orang nggak bisa baca itu, tapi derajatnya secara dunia bagus. Mungkin dia punya dunia nih, dia punya dunia. Pinter dagang atau pinter usaha dan sebagainya, tapi dia pegang ilmunya. Kalau saya apa? Sebenarnya misalnya ada pendikotomi yang ini ilmu akhirat, ilmu dunia, yang dimaksud ilmu akhirat adalah ilmu agama, sedangkan ilmu umum bukan termasuk ilmu akhirat. Apa seperti itu atau semua ilmu selagi itu apa namanya? Silakan itu kan Lah, yang lagi ngaji, itu kan Ketinggalan ini sih. Sambil nongkrong di Mahmudin. Karena dari Siawi kan ada jenis pertanyaan yang kita lakukan. Ini ilmunya yang dimaksud ilmu yang mana? Saya pernah ditanya oleh saudara juga, Haji, kenapa orang yang disebut ulama itu rata-rata orang yang keluar pesantren dulu, sedangkan orang yang keluar dari sekolah mah biarin pinternya orang disebut ulama. Sebetulnya yang bagaimana sih ulama itu? Kan saya di sekolah pintar banget, lah orang disebut ulama itu. Yang ini pintar luar pesantren itu disebut ulama. Itu kok bisa begitu? Dibikin beda. Saya bilang, orang yang disebut ulama itu bukan cuma orang pintar doang. Ada implik-implik pinternya. Apa? Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Itu yang disebut ulama itu dia ilmunya pintar, tapi dia sendiri yakhsyallaha itu. Ini yang jarang orang yakhsyallaha. Karena ada yakhsyallaha, itulah disebut ulama. Maka berkaitan dengan itu, kelihatan lafaznya itu kompleks. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma. Mal murad min qaulihi ta'ala al-ilma. Kan udah jelas itu. Apabila kita melihat kalimat itu adalah utul ilma, kalimatnya makrifat, bukan ilmu. Itu menandakan ilmu yang ada itu adalah ilmu agama. Itu maksudnya. Kira-kira segitu dulu dah. Sekarang ada lagi. Kami beres. Ada titik pertanyaan dari jamaah yang di luar ini. Ya. Bertanya nih. Katanya ikut bertanya apakah kewajiban haji akan gugur
apabila kita telah mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji, tapi karena terbentur aturan tunggu yang begitu lama sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Kalau orang yang meninggal dianggapnya itu udah gugur kewajiban. Sebagian ada yang mengatakan belum gugur karena belum berangkat. Tolong dijelaskan gitu. Ya, ayo, yang kedua, jawab tuh. Ya, silakan Pak Ustaz Komar kali. Iya. Masuk ini kayak juga ini. Silakan Pak Ustaz Komar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kayak pakai speaker yang nanya yang ada di luar. Bukan itu, ada kayak gitu ya. Menanggapi pernyataan dari Pak Jimmy dulu ya. Memang sepertinya biar fa'ilah bulanina amal itu sudah jauh dari Mahdoi. Kenapa? Nah, tadi itu kan ilmu agama. Karena kalau kita lihat dari syakalnya aja, orang-orang beriman dan orang-orang berpengetahuan. Kemudian beberapa darajat ini kemudian kalau masyarakat biasa berasumsi ketika darajat itu maka duit, darajat itu uang, darajat itu kekayaan. Tetapi kalau kita lihat tafsir yang Qurtubi, yang namanya darajat itu ialah darajat keilmuan dalam beragamanya. Artinya ketika dia semakin banyak ilmunya, maka semakin dia taat kepada Allah, semakin dia banyak ilmuwan, semakin takut dia kepada Allah. Kalau dia mengerjakan, di tafsir Qurtubi begitu. Kalau mengerjakan, dia ilmunya banyak, tapi begitu itu enggak ada, berarti dia diamalkan. Gitu. Artinya dalam tafsir itu pidinihim di dalam agamanya, dan ketika mafa'alu, ketika dikerjakan, kalau tidak dikerjakan, biar kata ilmunya segudang tetap dianggap tidak punya derajat. Begitu Pak kira-kira. Lalu kemudian pertanyaan dari Pak Saroni tentang haji tidak. Haji itu kan begini. Tidak salah kita suaranya gitu ya. Kan haji itu kan dalam istilah kita, kalau di Sapira kan jelas ya. Rukun Islam itu 5 ya. Kita bicara anak kecil aja lah. Syahadat kemudian lahirul bait. Ada kan bahasa man istatu alaihi sabila, bagi orang yang mampu dalam perjalanannya. Nah, mungkin dalam istatu ini akan banyak terjemahan. Yang pertama, punya duitnya. Mungkin ini ikutinnya ngaji sampai jam 12 ya. Punya duitnya, ya kan? Lalu badannya sudah sehat. Punya duitnya, badannya sehat, tapi waktu tidak ada. Sama, dia tidak istiqomah, kan begitu ya. Artinya, ketika dia daftar, berarti dia daftar untuk haji, tapi dia nggak berangkat. Berarti belum ada kewajiban untuk melaksanakan haji, gitu. Jangan berangkat ketika daftar, kemudian tidak melaksanakan, kemudian kita sudah dengan haji. Belum, karena apa? Belum istiqomah maksudnya. Pada saya nih, saya daftar. Setelah saya cek itu tahun 2037. Kalau usia saya nambah, berarti usia saya 65 ya. Kalau saya berangkat. Kalau nambah itu dia enggak ya. Kalau saya nambah ya, 65 pun berangkat. Lalu ini ngomong kemarin kan gitu ya, ada. Seperti itu artinya kalau memang menurut saya gitu ya, menurut saya nanti mungkin Pak Kiai yang lain, Pak Ibu, pakar tidak pakar bahasa Indonesia ya. Saya paham atau Kiai Muhammad. Artinya kalau menurut saya ini istatoanya, artinya yang kita terjemahkan istatoanya. Bukan berarti dia berangkat atau tidak berangkatnya, mampu atau belum kita. Duitnya ada, sehat ada, kapalnya ada, waktunya belum ada, berarti belum di situ. Berarti dia wajib untuk melaksanakan haji. Daftarnya sudah, tapi mati. Dia nanti gimana disebut haji dan gitu ya. Yang jadi masalah wajib gugur tidak, belum gugur. Kenapa? Belum laksanakan. Belum gugur kan? Belum laksanakan. Kenapa? Karena belum mampu secara waktu. Ya kalau memang ada yang lain, misalnya Pak sudah, tapi belum nasib, ya mungkin sudah daftar, belum nasib itu ya belum juga kan itu. Belum daftar. Ya, siapa Kalau bisa jawabnya pakai spektrum biar yang penanya di luar ini penanya dari luar titipan ini. Nanti diulang lagi.
Wah, buset. Biasa Itu. Nyampe nggak orang Ustaz? panjang. Hah? Orang panjang kalau Orang biasanya panjang. apa aja aku nanya enggak Ya, Guru-guru. Ayo. Itu aja. Dia ini kan penanya duluan. Ya, saya Menambahkan. Menambahkan. Dulu Ya, ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa diulangi lagi. Nah, sumbernya di depan. Dengan istri. Di sebelah sana boleh. Lagi makan. Kita kalau tanggungan kita Yo, bebas. Oke, secara singkat ada pertanyaan dari luar. Apakah orang yang sudah daftar haji kemudian dia meninggal dunia, apakah sudah menggugurkan kewajiban haji atau belum? Itu ada ya? Atau daftar dulu yang lama. Iya. Karena terbentur dengan daftar tunggu yang lama. Iya, kayaknya sampai itu berdaftar gitu. Nah, Dia berdaftar haji tapi nggak sempat melaksanakannya karena meninggal atau karena pokoknya nggak sempat tadi meninggal. Pertama saya ingin menjawab, saya setuju dengan yang dikatakan oleh Pak Kiai Komarudin. Secara menggugurkan haji, dia belum menggugurkan haji. Maka ada istilah di dalam negara kita kan nanti bisa dijawab ini dengan keluarganya kan ya. Ya disuruh atau dibayar, itu yang pertama. Secara gugur belum, tetapi secara pahala niatnya sudah dapat. Saya hanya menambah itu. Jadi kalau hajinya belum gugur karena haji itu di Arafah. Nah gitu, itu kan di rumah. Ya, artinya tidak. Bahkan saya pernah menjumpai, bahkan sempat ramai juga sampai saya mau menyebutkan namanya. Sama jujur Kiai, sampai di bawah saya. Ya, karena ada seorang Kiai disebut haji tapi belum berangkat haji. Bagaimana hukumnya? Lalu dia menjawab bahwa saya nggak perlu berangkat haji. Ya, saya mengalami itu. Ya, sampai saya ngambil Mamudin ketakutan, ngambil wajah aku saya kata wajah aku, jangan takut katanya, ini perlu takut ya. Kenapa? Karena beliau berkata, dia belum haji, tapi dia mengatakan maknanya kenapa dia belum haji, lalu dia katakan, sebab saya sudah melakukan amal-amal yang pahalanya sama seperti haji, seperti sholat Jumat gitu kan ya, berturut-turut. Pahalanya sama seperti haji atau sholat berjamaah. Lalu dia tafsirkan, jika saya sudah melakukan satu ibadah yang paling sama seperti haji, berarti saya sudah berhaji. Nah ini kan keliru. Bahkan sampai ada kalimat, buat apa saya dalam haji? Mau pahala sudah dapat kok. Nah, lalu saya berkata, itu makna buat apanya? Maknanya apa? Al-istighfar atau bukan? Kalau istighfar ya saya jawab, mudah hukumnya. Karena al-istighfar diambil dari bahwa ukur kan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada pun pertanyaan tadi, betul keguguran hajinya belum, tapi pahalanya ada. Kenapa? Karena yang mencegahnya itu manitun syar'iyun. Perkara yang mencegah itu perkara syarat. Bahkan kita tahu hadis yang disampaikan oleh Ustaz Abu Sa'id bin nama al-Dunia. Di dalam kitab Al-Jawahir karena Sayyid Muhammad bin Abdullah Al-Jazani, syarah dari kitab hadis Arba'in Nawawi tentang penjelasan bin nama al-Dunia, di situ dikatakan ini bahwa wakilah inna tadullu ala anna wakilah inna sesungguhnya itu tadullu ala anna man syai'an wa illam ya'malu liman syar'iyyin. Jika dia menginginkan sesuatu kemudian dia tidak sempat melakukannya limani syar'iyyin sebab perkara syarat yang mencegahnya, maka dia sudah mendapatkan pahala itu. Pahalanya dia bukan menggugurkannya. Bahkan secara singkat dikutip di situ ada kisah inna yu'ti bil 'abdi yaumil qiyamati fayudfahu lahu kitaban biyahuduhu biyamini. Maka ada seorang abad di hari kiamat nanti dalam kitab Jawa itu akan mengambil catatan kebaikannya biyamini dengan tangan kanannya. Kita tahu dengan tangan kanan itu adalah catatan yang baik. Fayajidu fi hajjan wa jihadan wa shadaqatan wa ma fa'ala dzalika. Wa qala fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik. Kemudian ketika dia diberikan catatan itu, fayajidu fi hajjan wa jihadan wa ma fa'ala dzalik. Ditemukan di kitab tersebut itu banyak pahala. Ada pahala haji, pahala jihad, pahala sedekah. Sedangkan dia diberikan itu dia berkata kepada Allah, hadza laisa bi kitabi. Ini bukan catatan saya. Fa ini ma fa'altu syai'an min dzalik. Sebab saya di dunia ini belum pernah haji, belum pernah umrah, belum pernah sedekah. Kok ada pahala haji dan umrah? Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadza kitab bukan itu adalah kitabmu sebab sepanjang hidupmu kamu selalu
niat bil amal, ingin melakukan haji dengan ucapan laukan alimal hajatu walaukan alimal fasadatu fa'aratu min sidqin niyatika wa aku itu jawab dari. Sebab aku Allah tahu betul sekali niat itu ingin berhaji, berumrah, bersedekah, tapi kalau tak sempat melakukannya, maka wa aku itu jawab dari, maka aku berikan pahala-pahala itu. Jadi bentuk pahala niatkan, bukan penggugurnya haji. Oke. Pertanyaan pun sebenarnya kita. Jadi maksud pertanyaan ini sebenarnya mengenai. Ya, jelas. Sini kan zaman ini pada umroh baik, dorong ke haji. Umroh kan sih 33 juta, sedangkan daftar haji kan 25.500. Ya. Tiba-tiba situ uang masih nembak umroh dimin. Kalau daftar haji, begitu deknya lamun misalkan mati, ya umroh doang boh. Itu kan pilihannya berarti Nasrani atau Yahudi, karena dek bisa mampu berhaji atau dek orang daftar haji. Boh maksudnya mohon. Tapi ki pemahaman orang beres menurut gitu, boh mus mampu untuk daftar haji, tiba-tiba dek ingin umroh, begitu mati, nah berarti pilihannya nol. Karena wis mampu, ya. Mampu haji, tiba-tiba dia orang haji, umroh, berarti kan pilihannya loh, Nasrani atau Yahudi. Apa kejelasan? Enggak. Belum asal enggak sakinya kan. Tapi ini beda pertanyaan sebab yang disampaikan oleh Pak Kesaroni. Tadi itu pertanyaannya, apakah orang yang meninggal dunia sudah daftar haji, tak sempat haji, sudah menggugurkan? Berarti yang disalahkan Kesaroni ya saya, ini apa yang begitu? Coba dijelaskan, coba apa pemahaman masyarakat? Enggak, saya tanya lagi. Pertanyaan tadi sesuai dengan jawaban kan maksudnya ya? Ya, berarti ini pertanyaan ini berbeda. Sebab pertanyaan berbeda, maka bagi Daud saya serahkan juga yang lain. Karena beda pertanyaan nanti ya? Iya. Jawabannya udah pas. Jawabannya pas sesuai pertanyaan. Itu pertanyaan beda. Jadi ya kalau saya jawab semua nggak bisa, yang kedua suruh ada juga tanyakan saya. Ya ada pertanyaan mau mah, namun wis daftar mah begitu meninggal berarti kan dia emang wis niat ya. Artinya begitu meninggal berarti dia orang kena pertanyaan Yahudi Nasrani pilihannya. Jadi yang jelas ini pertanyaan kedua ya. Iya. Sebenarnya pertanyaannya mah mau tinggal mah. Jadi ini yang salah pertanyaannya bukan jawabannya. Ini yang bertanya ini, tapi yang kirim WA ke saya orang lain. Beda lagi. Iya. Artinya singkat memiliki beda. Sudah rasakan ngomongnya beda juga. Ya saya mau jawab. Ya artinya ya kan kalau sekarang materi mampu. Iya umroh 33 juta Iya, itu namanya mantangan masih sekolah di mana? Kalau tak ini dipotong 5.000, tidak bisa 5.000, korupsi itu tak itu. Sebetulnya tadi sudah dijawab oleh Saudara Waki, masalah waktu juga, masalah perjalanan juga, mungkin ya. Kalau umpamanya kita punya duit, ternyata diambil dari perang. Aku mau dulu masalah itu nanti. Iya anaknya umpamanya karena kalau pertanyaan Yahudi atau Nasrani ya gimana? Dia orang gimana? Nah, dia bisa mampu haji kenapa udah berhaji? Iya, artinya kan dari tiga. Ada penguasa dari kapal dari sebenarnya kita bisa daftar. Secara materi sudah mampu, tetapi secara waktu dari kita tidak. Namun kita daftar umur kita membangun 60 tahun. Dia umpama usia itu ya, masih bangun. Orang terkaki nunggu 30 tahun, umur kita ada 60 tahun. Terus dari mana aja? Pemikiran yang orang mah kita daftar haji di mudah-mudahan oleh rezeki. Harus orang pemikirannya. Gurunya. Nah itu ya gurunya. Kalau masyarakat nganggupnya dalam umroh seakan-akan ini rukun haji lah, rukun Islam kelima. Oh, jadi bukan. Jadi bukan.